Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita pemirsa bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa, tepatnya di Komplek UNJ, Jalan Daksi Napati Raya, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemirsa, suatu takdir yang tidak bisa kita hindari. Bahkan kemanapun kita lari, dia pasti datang. Dan itu adalah kematian. Hanya Allah yang tahu. Pertanyaan besar bagi kita, ketika kematian itu datang menghampiri kita, sudah siapkah kita menghadapinya? Nah, itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yaitu kematian datang kapan saja, sudah siapkah kita? Bersama guru-guru kita, Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dan juga Ustadz Hilman Fauzi. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, khususnya jamaah Masjid At-Taqwa. Bu, Pak, halo, betul ya? Naik mobil mewah saat di Mekah, ngemilnya delimah dan opak. Keluarga besar Masjid At-Taqwa makin barokah karena terus makin istiqomah dan kompak. Ngajak naik mobil mewah, ngajak anak, kayaknya saya turun ke bawah lebih enak. Kematian bisa datang kapan saja, sudah siapkah kita? Ya, Quran di surat Ali Imran ayat 185. Surat apa Bapak Ibu? Ayat 185, di mana Allah mengingatkan buat kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya napas pasti akan mati. Bahasa Ustadz dari Sulaiman yang selalu terngiang-ngiang di ingatan kita, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tua DKM mati, wakilnya mati, produsernya mati, kameramennya mati, jamaahnya mati, bapak-bapaknya mati, ibu-ibunya, penceramanya, wih ngancem. Gak marah saya, emang bakalan mati. Ya Allah, makanya tema kita kali ini menarik sekali. Sudah siapkah Anda? Nah, di dalam Al-Quran, untuk lebih jelas lagi, yang namanya kematian kalau sudah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dan ini Allah ulang 2 kali. Satu, di surat Al-A'raf ayat ke-34. Surat apa Bapak Ibu? Buat pemirsa Damai Indonesiaku di rumah yang sambil ngaji mengikuti bersama keluarga, silakan disimak surat Al-A'raf ayat 34. Surat apa? Yang kedua di surat Yunus ayat 49. Surat apa? Yang dimana bahasa Al-Quran dengan begitu jelas di surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin adzal. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap yang punya napas ada masa expirednya, ada masa kesudahannya, dan di saat itu tiba la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundur-mundurin, tidak bisa dimaju-majuin. Kebangetan nekat, utang di mana-mana ada, Bu. Akhirnya timbul frustasi pengen buru-buru mati. Tapi memang belum waktunya. Begitu mati lampu diambil tambang.
diikatkan ke lehernya, lantas diikatkan ke tiang, dia loncat. Ternyata karena mati lampu, salah ambil tambang jemuran. Begitu dia loncat, bukan mati, tambangnya putus. Memang belum waktunya mati, nggak jadi mati. Betul apa enggak, Bu? Akhirnya dia ikhtiar karena pengen buru-buru mati, dia naik tuh ke puncak. Dari kebun teh dia loncat karena tujuan pengen buru-buru mati. Ternyata begitu dia loncat, ada mobil bus yang lewat, sopir bus piawai. Begitu dia loncat, ternyata sopir bus ngeliat ada yang loncat, banting setir. Dia cuman masuk ke lubang, yang sebes masuk jurang, meninggal semuanya. Umur nggak ada yang tahu, betul apa enggak? Akhirnya yang punya bos kebun teh lagi kontrol, Pak. Seorang perempuan cantik, keren, solihah, janda pula. Kenapa ibu ketawa? Ya ini kan lagi cerita. Singkat kata dirawat, ini orang yang pengen buru-buru mati. Ternyata dirawat, begitu dirawat sehat. Dari mana datangnya lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Ternyata nonton warta berita di kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Ternyata yang janda ini suka, yang duda yang lagi kelibet utang juga suka. I love you, you love me, you and me, fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me, pabilong bilong. Akhirnya sudah sama-sama suka, apa kata calon suami? Aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta, tapi aku siap juga buat menikah. Kata yang laki. Yang perempuan emang udah siap. Aku punya harta banyak, Bang. Kamu punya apa? Aku banyak utang. Ya kan tadi mau mati. Begitu nikah, ya Allah ya Rabbi, semua utang-utangnya dilunasin sama istrinya. Apa kata istrinya? Bang, sekarang saya udah punya suami, saya ngerawat abang aja. Karena surganya istri, keridoan suami. Semua utang abang lunasin. Silakan urus perusahaan yang ada. Keren. Tampilan, necis, keren. Ditanya mati, takutnya bukan main. Bu, Ibu. Begitu lagi ngecek, Pak, salah satu usahanya tambal ban. Pagi-pagi ternyata ada kiai lagi mau ceramah, ban mobilnya bocor. Kemudian lagi nambel bilang, Pak, ini tuannya siapa yang punya? Kami. Hati-hati. Kenapa? Ntar jam 10 akan dicabut ajalnya. Jam 10. Jam berapa? 10. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu kiainya berangkat, mikir dia, macam mana pula itu kiai omongan. Nanya juga dia penasaran, emang sebabnya apa? Gampang aja, ntar ketimpa ban. Meninggalnya. Begitu kiai berangkat, semua usahanya ditutup-tutupin. Dia naik ke bangunan lantai paling tinggi. Jam 9 gak ada ban, jam 10 gak ada ban lewat. Pas dari atas, ban kapal jatuh. Meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu kita pikirkan, sudah siapkah kita? Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mengutip bahasa Kanjeng Nabi, yatba'ul mayyita salasatun. Begitu meninggal dunia kata Nabi, yang setia 3 perkara. Yang setia 3 perkara. Berapa Bapak Ibu? Ahluhu, 1 keluarganya. Wa amaluhu, 2 amal ibadahnya. Wa maluhu, 3 hartanya. Jadi ingat, yang setia keluarga, amal, dan harta. Tapi kata Nabi, yang 2 pulang. Yang nemenin langgang hanya 1. Apa? Keluarga. Bapak boleh ngomong sekarang, abang cinta sama Neng. Neng, beribu-ribu burung gelatik, hanya 1 yang terbang melayang. Beribu-ribu garis cantik, cuman kamu yang paling aku sayang. Istri meninggal dunia, Bu, mau nemenin suami ke lubang landak.
Bahkan kadang-kadang ada begitu nginjak tanah nguburin istri sambil nginjak ngucap di hati, Neng biar betah di dalam ya. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, keluarga pulang. Yang setia di samping keluarga, harta pulang juga. Bahkan yang betul-betul setia, amal ibadahnya. Dalam kesempatan ngaji di Damai Indonesiaku, insya Allah nanti kita ulik lagi bagaimana untuk persiapan amal. Bu, Pak, boleh saya nonton lagi? Naik sepeda cahaya redup. Ah, cakep, kurang semangat. Naik sepeda cahaya redup. Yang dibawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustadz Bantun, Ustadz Taufikur Rahman telah memberikan tausiah di segmen 1 ini pemirsa. Kematian memang sebuah misteri yang kita tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita menjemput kematian tersebut. Namun satu sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umatnya, jangan pernah takut mati. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan kematian tersebut. Itulah nanti yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilman Fauzi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.